Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fatina Denisa, biasa dipanggil Fatin, dari angkatan 2025. Pendapat aku tentang diabetes di usia muda itu mungkin bisa terjadi karena pola hidup remaja yang misalnya kurang gerak atau makan makanan yang nggak sehat. Sekian dari aku. Hai guys, di sini aku mau wawancarain teman aku. Boleh kenalan diri dulu? Halo guys, kenalin nama aku Fitriana Faris. Aku biasanya dipanggil Popo. Aku nanya nih Pops, bagaimana cara bagi anak muda untuk mulai mengubah pola hidup mereka tanpa harus merasa tersiksa atau kehilangan kesenangannya? Kalau menurut aku mungkin bisa dari hal-hal kecil ya Kai. Misalnya dengan mengurangi minuman manis, terus juga dengan rajin berolahraga, terus juga tidur yang cukup. Mungkin nggak bisa yang langsung berubah total gitu. Mungkin bisa dilakuin pelan-pelan, tapi tetap konsisten gitu loh. Jadi nggak yang tersiksa banget gitu. Nih pertanyaan selanjutnya, apa satu pesan paling penting yang ingin disampaikan kepada generasi muda atau mahasiswa seperti kita agar mereka lebih peduli dan tidak meremehkan ancaman diabetes? Kalau mungkin pesan dari aku mungkin jangan ngerasa kayak kita emang masih muda tapi kita nggak bisa nih kena diabetes. Kita nggak boleh mikir kayak gitu, karena sekarang tuh banyak anak muda yang dari kecil pun dia bisa kena diabetes gitu. Terus juga menjaga kesehatan dari sekarang tuh penting banget, karena lebih baik mencegah daripada harus mengobati ketika kita sudah sakit. Mungkin itu aja sih pesan dari aku. Makasih Pop. Halo kak, sebelumnya perkenalkan nama aku Nili Fatunada. Aku ingin mewawancarai kakak, apakah boleh kak? Boleh dong. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu kak? Sebelum perkenalkan, nama aku Kalisa Didiara, biasa dipanggil Kalisa. Aku dari Gizi Astra angkatan 25. Nah kak, menurut kakak, karena gejala ini sering tidak terlihat jelas pada anak muda, apa saja tanda-tanda awal atau red flag tubuh yang terkena diabetes paling sering diabaikan oleh generasi sekarang kak? Kalau menurut aku sih, yang pertama itu anak-anak muda yang sekarang tuh jadi mudah gampang haus gitu. Terus berat badannya mudah turun. Terus gangguan penglihatan yang mana bergerak. Sama mukanya itu sulit disembuhkan. Nah, yang kedua, jika seseorang sudah terdiagnosis diabetes di usia 20-an atau 30-an, apa dapat jangka panjang dan risiko komplikasi yang harus mereka hadapi dalam masa produktif mereka? Kalau setahu aku, yang pertama itu pastinya ada gagal ginjal. Terus luka yang sulit disembuhkan itu bisa menyebabkan amputasi sama gangguan kehilangan gangguan penglihatan gitu. Oke kak, terima kasih ya kak atas jawabannya. Oke, halo semuanya, selamat sore teman-teman. Kenalin, aku Kolbi dari mahasiswa Gizi FKM bersama salah seorang dosen muda dan cantik kita, yaitu Ibu Faza Yasira Rusdi. Mungkin boleh disapa Ibu teman-teman kita. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Faza Yasira Rusdi, SGZ MGZ. Mulai menjadi dosen sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi benar kata Kolbi, dosen muda dibandingkan mungkin yang sudah menjadi prof, senior, dan lain-lain. Mungkin itu saja Kolbi. Baik, terima kasih Ibu. Nah, jadi teman-teman di sini Kolbi bersama Bu Faza itu mengadakan sebuah acara yang namanya podcast Asin. Nah, jadi untuk sekedar gambaran, Asin itu salah satu proker dari Kastrat Ibu dari Hima Gizi Unan. Jadi proker ini adalah podcast yang membahas seputar informasi terkait gizi dan juga masalah-masalah kesehatan lainnya. Nah, jadi melalui podcast ini nanti harapannya teman-teman bisa mengambil dan mendapatkan informasi baru terkait isu-isu dari kesehatan yang terbarunya. Baik, di sini langsung aja ya teman-teman. Kita masuk ke sesi pertama dari acara ini. Jadi sebelum diadakannya podcast ini Bu, Kolbi dan beberapa tim Kastrat lainnya, kami sempat melakukan wawancara bersama mahasiswa. Kami menanyai mereka, teman-teman kami yang kebetulan mahasiswa FKM dan Gizi juga, terkait
pandangan dan pendapat mereka tentang sebuah fenomena yang akan kita bahas pada sesi ini. Nah, fenomena itu adalah terkait diabetes, teman-teman. Jadi, yang dibahas di sini itu bukan diabetesnya Ibu, tapi justru fenomena pergeseran usia dari penderita diabetes tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, diabetes itu kan dulu itu identik sekali dengan penyakit lansia ya Ibu. Penyakit tua ya. Ya. Nah, tapi sekarang dengan kecanggihan teknologi dan serba instan, justru adanya pergeseran usia untuk penderita diabetes tersebut ke generasi muda, seperti kelahiran yang udah berusia sekitar 20 hingga 30 tahun Ibu. Nah, menurut Ibu terkait fenomena itu, gimana nih pendapat Ibu tentang pergeseran usia itu? Kemudian apakah dari Ibu sendiri itu ada data atau fakta terbaru mengenai fenomena itu? Oke, terima kasih Kolbi. Ini kreatif ya, sudah bertanya dulu, sudah survei dulu mahasiswa, mungkin dari Himagi udah survei, dan mungkin jawabannya juga beragam kayaknya, pendapat-pendapatnya, fenomenanya tentang diabetes mellitus yang terjadi saat ini. Nah, sebenarnya kalau kita merujuk ke data survei, yang data seperti Survei Kesehatan Indonesia, Diskesdas yang 2018 atau 2023, itu memang data diabetes itu kalau yang berdasarkan diagnosis dokternya, itu memang ada peningkatan. Terus kalau kita lihat lagi, teli lagi, diperiksa lagi tuh gula darah, glukosa darah mereka yang menjadi subjek survei itu memang ada angkanya itu berkisar antara 11%, dan itu di tahun 2018-2023 itu angkanya nggak begitu mengalami penurunan. Nah, ini sebenarnya kalau kita teli lagi, lihat di laporannya di survei itu dari kelompok umur itu sih kayaknya masih cukup banyak yang tua-tua. Jadi tidak, maksudnya yang muda itu mungkin belum ter-screening ataupun belum tersurvei dengan baik. Tetapi kalau kita lihat memang survei kecil, terus penelitian yang mungkin skalanya kecil atau skalanya besar, itu memang sudah menunjukkan adanya anak-anak usia yang 20-30 tahun, remaja atau dewasa awal, itu sudah mulai ada prediabetes. Jadi kalau diperiksa gula darahnya, gula darah sewaktu dan lain-lain, itu sudah menunjukkan ada prediabetesnya lah gitu kan. Nanti kan dia ada klasifikasi kategori gula darahnya tuh gitu kan. Nah, seperti itu memang sudah mendapatkan beberapa penelitian gitu. Dan juga sekarang sebenarnya kakak-kakaknya di Gizi itu sudah lumayan banyak tuh yang meneliti, maksudnya tentang mulai mengarah ke prediabetes pada siswa SMA dan lain-lain gitu. Kalau misalnya mau melihat data-datanya yang mungkin terkait dengan penelitian, itu bisa dibuka tuh data-data skripsi kakak-kakak kelasnya gitu. Cuman yang sekarang kalau dari pendapat ibu yang lebih mengkhawatirkan itu adalah terkait dengan gaya hidupnya sebenarnya. Gaya hidup, kalau kita nyebutnya Gen Z ya, Gen Z, anak-anak sekarang yang mungkin sebesar Kolbi nih dan lain-lain, itu pola hidup dengan gaya hidup yang misalnya, apalagi sekarang tuh banyak, kalau kita lihat di tepi-tepi jalan tuh makanan manis dan minuman manis, kopi, terus teh dengan mudahnya, misalnya kayak yang teh-teh merek apapun itu dijual 3.000 aja kita udah bisa ngedapetin itu, 5.000 aja udah bisa ngedapetin itu, dan itu botolnya tuh gede-gede gitu kan, dan kita nggak tahu tuh pemanisnya dari apa gitu. Nah, sebenarnya mengkhawatirkannya lebih ke sana. Terus juga kayak faktor resiko ya kurang aktivitas fisik dan lain-lainnya gitu ya. Cuman kalau tren pergeseran yang secara data dikatakan memang ada pergeseran, tapi kalau dari survei yang nasional kita skala besar, itu tetap sih yang tua itu masih terscreening, masih tetap tinggi dibandingkan yang muda. Tapi memang sudah mulai kelihatan yang di bawah-bawah 50-40 itu udah mulai muncul ke permukaan masalah-masalahnya. Seperti itu kira-kira kalau begitu. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu. Jadi teman-teman, diabetes yang ada pergeseran usia tadi itu bukan dilihat secara ini ya Bu, realitas ya, tapi kalau secara data itu generasi tua itu masih mendominasi dari diabetes itu sendiri. Justru generasi muda itu lebih mengarah ke pre-diabetesnya. Dan bisa jadi juga mungkin generasi mudanya kalau dalam survei-survei yang besar itu belum terscreening secara baik gitu kali ya gitu. Cuman memang
tren pergeseran itu semacam diestimasikan oleh beberapa survei atau penelitian, itu diestimasikan akan bergeser gitu. Jadi yang kita yang udah umurnya baru 20-an, 30-an ini barangkali bisa jadi gitu lama-kelamaan atau mungkin 10 tahun ke depan atau tahun berapa gitu kita yang lebih banyak menderitanya gitu. Baik, Bu. Nah, setelah mendengar fakta terbaru dari Bu Faza nih teman-teman, kami jadi penasaran nih Bu, kira-kira apa sih kegiatan atau pola hidup yang generasi muda ini lakukan yang bisa berpotensi menimbulkan prediabetes atau bahkan diabetes itu sendiri? Oke, kalau diabetes itu kan tipenya ada 2 ya, tipe 1 sama tipe 2. Yang mungkin kalau tipe 1 itu kan dia genetik, jadi memang secara dari alamiahnya dia memang ada permasalahan terkait dengan itu. Tapi kalau DM tipe 2 memang terkait dengan yang kalau dikatakan tadi, bahwa dia memang lebih kepada gaya hidup ataupun faktor resiko yang misalnya yang pertama pola makan. Nah, pola makannya ini mungkin terkait dengan yang makanan dan minuman manis tadi. Yang misalnya ya kalau kita sekarang melihatnya sih dikit-dikit ya kopi, terus yang kopi yang kita nggak tahu maksudnya manisnya gulanya diberikan berapa gitu ya, terus kayak macam-macaan gitu. Terus sekarang tuh kalau makanan cookies apa Dubai Chewy Cookie, nah itu ya maksudnya tiap bulan tuh kayaknya ada aja trennya gitu kan. Iya, kayak ada aja trennya gitu. Nah, itu salah satunya sebenarnya makanan dan minuman manis yang tanpa kita tahu sebenarnya batasan gula kita tuh berapa gitu kan. Kadang kan kita makan aja tanpa sadar kita udah ngelewatin batas. Batasnya kan kita tahu ya 4 sendok makan atau 50 gram gula dalam sehari. Nah, 50 gram itu sebenarnya juga udah dinaikin dari standar dunia sebenarnya untuk kita Indonesia. Jadi itu salah satunya. Nah, makanan manis ini jadi kayak buat kerja organ di dalam tubuh kita, pankreas, itu tuh kerjanya lebih berat. Jadi lama-lama akan terjadi resistensi insulin gitu ya. Sama juga dengan kurang aktivitas fisik, jadi lama-lama dia obesitas, penumpukan lemak itu membahayakan gitu. Terus habis itu, kalau anak-anak sekarang juga mungkin ini nih yang suka ngerjain tugas mepet deadline, akhirnya stres, terus habis itu akhirnya kualitas tidurnya berkurang gitu ya, rendah gitu ya, buruk ya. Nah itu jadi kayak semacam sensitivitas insulin kita jadi menurun gitu. Nah, lama-kelamaan ya ada mekanisme-mekanisme dalam tubuh kita yang mungkin memang mengarahnya ke DM tipe 2 gitu. Seperti itu. Baik. Berarti kalau DM1 itu lebih dominan ke genetik. Tapi kalau DM2 itu ke faktor dan gaya hidup generasi muda itu ya. Iya, ya. Baik. Nah, kan Kolbi pernah ngelihat nih Bu, orang yang diabetes itu dia cenderung ngerasa kalau dia tuh baik-baik aja, dia sehat-sehat aja, ngejalanin aktivitasnya kayak biasa aja gitu Bu. Mereka nggak ada curiga, oh dia tuh sakit DM, nggak ada kepikiran kayak itu. Mereka tetap makan makanan yang mereka suka, entah itu gorengan, makanan manis, minuman manis. Nah, ada nggak sih Bu gejala yang dia tuh umum tapi ternyata justru merujuk dan menunjukkan kalau dia tuh diabetes atau sinyal-sinyal peringatan yang sebenarnya tubuh kita kasih kalau ternyata dia tuh merujuk ke diabetes gitu. Kalau gejala atau sinyal dan lain-lainnya yang kalau diabetes ini yang paling identiknya yang sering itu mungkin Kolbi juga pernah dengar dia yang sering haus, sering lapar gitu kan, terus sering buang air kecil di malam hari. Nah itu mungkin akan dirasakan oleh yang sudah terdiagnosis penderita DM. Cuman kalau kita sebenarnya iya namanya penyakit degeneratif ya. Kalau penyakit degeneratif itu kita kadang kalau tidak screening langsung, kita nggak meriksa glukosa darah langsung nih, meriksa laboratoriumnya langsung, itu sebenarnya kita nggak bisa memastikan apakah kita itu menderita itu atau tidak gitu. Tapi sinyal-sinyal seperti ya tadi sering buang air kecil, padahal kayaknya kita minumnya nggak ini deh gitu kan, ya pas-pas aja gitu, terus sering haus, sering lapar, terus mudah lelah gitu, ngantukan, terus mungkin kayak berat badan cepet turun, juga kadang penderita DM ada yang berat badannya cepet turun, tapi kadang ada yang juga karena kebiasaannya dia malah bertambah gitu. Nah itu sebenarnya bisa jadi sinyal. Cuman sebenarnya sinyal-sinyal seperti itu ya kita sebenarnya kayak
Lagi-lagi kalau misalnya kita cek kesehatan, screening secara real ke puskesmas atau ke rumah sakit, nah itu kita benar-benar baru bisa kita oke, saya terkena diabetes atau ibu terkena diabetes terus gitu kan kata dokternya gitu, atau saudara terkena diabetes gitu, sampai kita memang benar-benar meriksa glukosa darah sebenarnya gitu. Jadi kalau mau sih tanda dan gejala yang mungkin sinyalnya kita kurang pahami atau kurang gitu, kadang kan misalnya nih lagi hujan juga kita sering minum, kalau bisa sering ke kamar mandi kan gitu kan, atau malam karena sebelum tidur itu masih minum air putih yang banyak atau minum minuman yang banyak, tetap kita kan kadang di tengah malam itu tetap bisa buang air kecil sering juga gitu. Nah itu kan kemungkinan kebanyakan gejala-gejala yang di awal yang sebenarnya mengarah ke DM itu banyak faktornya juga. Jadi kalau kita emang benar-benar pengen tahu, ya sebenarnya dari cek screening kesehatan yang memang rutin kita lakukan gitu. Jadi kalau ya sinyal-sinyal tubuh yang jelas, kalau ibu sih menyarankan ketika kita ya kayak aktivitas padat ya, mahasiswa dan lain-lain, itu kita harus menjaga sedemikian rupa aja sih gitu. Jadi beberapa hal-hal yang mungkin mengarah ke DM itu kita emang butuh support pemeriksaan dari dokter gitu sih sebaiknya, supaya kita benar-benar yakin gitu. Tapi ya tanda dan gejala kayak buang air kecil, sering lapar, sering haus, nah itu perlu diwaspadai memang. Baik, teman-teman mungkin di sini ada juga yang ngerasa ya gejala-gejala kayak gitu tuh kan umum kita alami gitu, karena jujur Kobi sendiri juga tipe orang yang suka minum, Bu. Nah, jadi kalau misalkan kalau suka minum jadinya ini kan sering ke kamar mandi gitu, secara jadi tidak sadar. susah mungkin ngebedain antara yang emang gejala awalnya. Jadi untuk membuktikannya itu ya teman-teman bisa cek screening di rumah sakit atau puskesmas. Oke, nah selanjutnya itu tadi di sini Kolbi mau ngasih contoh kasus gitu. Gimana kalau misalkan ada mahasiswa yang seumuran Kolbi ini sekitar 20-an awal atau pertengahan 20 yang dia itu terdiagnosis diabetes. Nah, yang kita tahu nih Bu, umur-umur segitu kan itu produktif. Produktif kali ya. Dia bisa kuliah, kerja atau bahkan banyaklah yang bisa mereka lakukan di usia-usia seperti ini. Tapi dengan dia yang terdiagnosis diabetes seperti itu, apakah ada dampak jangka panjang dari diabetes yang dia alami ke produktivitasnya gitu Bu? Dan apa solusinya gitu Bu? Oke, mungkin kalau dari segi dampak itu kan kita biasanya ada yang jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Kita lihat aja dulu nih yang jangka pendek, sebenarnya dengan kita sakit aja itu emang benar kata Kolbi tadi, nurunin produktivitas kita. Nurunin produktivitas itu ya salah satunya, jadi kayak mungkin kuliahnya jadi sering izin gitu kan karena sakit dan lain-lain, pada akhirnya terganggu karena suka harus bolak-balik ke rumah sakit atau puskesmas dan lain-lain gitu, pemeriksaan, terus ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, mungkin harus ke kampus dan lain-lain gitu. Itu mungkin memang benar terjadi. Kalau jangka panjangnya ya ibaratnya kayak gini ya, besi kalau karatannya makin lama itu kan dia makin numpuk, makin luas, rapuhnya makin cepet lah gitu, dibandingkan misalnya kalau besinya mungkin karatannya di umur yang udah dalam waktu yang singkat gitu ya, di rumah udah tua gitu. Nah itu kan semacam impact jangka panjangnya memang benar kata Kolbi ada gitu. Nah ada salah satunya mungkin mengarah ke penyakit degeneratif yang lainnya. Misalnya kayak jantung, karena ada glukosanya meningkat, ada penyumbatan-penyumbatan yang menyebabkan akhirnya ada penyumbatan-penyumbatan di pembuluh darah kita gitu kan. Ataupun ini ya, Ibu pernah dulu penelitian, kebetulan penelitian tesis Ibu itu di Bogor, di Rumah Sakit RSUD Kota Bogor. Nah di situ Ibu pernah dapetin pasien yang memang dia udah cuci darah. Cuci darah itu kan identik dengan ginjal ya. Nah ternyata setelah ditanya tuh faktor risikonya apa atau kenapa bisa gitu ya riwayat penyakitnya, salah satunya DM. Padahal umurnya waktu itu baru belasan tahun ya gitu. Tahun 2023 itu baru 18 apa 19 tahun itu udah cuci darah. Nah memang salah satu yang dia alami sebelum cuci darah itu, komplikasinya ke ginjal itu adalah si diabetes mellitus. Diabetes mellitusnya kenapa
Dia suka minum yang manis-manis sama suka minuman yang ini berenergi. Minuman berenergi yang kita boleh sebut merek nggak ya? Nggak disponsorin gitu ya, yang X dan bla 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 gitu, yang X titik-titik Joss. Nah itu dia suka minum itu, atau yang Nu titik-titik Hari. Nah itu dia suka minum itu. Ditanya, ya memang diabetes mellitus. Nah itu salah satu jangka panjangnya juga. Dia akhirnya cuci darah, penyakit ginjal kronis ya. Karena fungsi ginjalnya udah nggak baik lagi, karena ada penumpukan tadi juga glukosa yang berlebih gitu. Nah itu juga salah satunya komplikasinya, ataupun stroke saraf dan lain-lain, sering kesemutan gitu, orang-orang yang gulanya cukup tinggi itu. Tapi lagi-lagi itu perjalanannya bisa dikatakan itu perjalanan panjang gitu, emang jangka panjang gitu. Cuman iya bahaya juga kan kalau misalnya kita nih udah, ya bayangin ada teman Kolbi yang udah sakit dari sekarang, terus misalnya 5 tahun atau 10 tahun lagi jantungnya udah kena gitu, atau ginjalnya udah kena, ya akhirnya dia harus bolak-balik cuci darah, yang harusnya mungkin 10 tahun lagi Kolbi udah jadi ahli gizi ya di rumah sakit, atau sudah jadi dosen seperti ibu gitu. Nah itu, tapi temennya malah bolak-baliknya ke rumah sakit gitu ya. Dan jangka panjangnya jauh sekali sih. Selain untuk orang itu, ya segmentasinya ya ke ekonomi, beban kesehatan, ya produktivitas, dan akhirnya kualitas hidupnya jadi nurun gitu. Berarti kalau misalkan seseorang yang udah terdiagnosis di usia muda diabetes, Bu, itu bisa beresiko ke penyakit-penyakit lainnya di usia dia pas tuanya gitu. Nah, dari yang Ibu bilang tadi juga, kalau diabetes ini juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit komplikasi lainnya. Berarti bisa dibilang diabetes ini induk penyakit kan? Salah, mungkin bisa kita bilang induk ya, atau yang disebut kita faktor resiko kalau di kuliah gitu. Nah, memang salah satu kalau kita lihat dari penyakit jantung, ginjal dan lain-lain itu, salah satu faktor resiko yang paling tinggi itu adalah mencakup hipertensi dan diabetes sebenarnya. Jadi ya selain hipertensi dan diabetes mellitus ini juga bisa berdiri sendiri gitu ya, didiagnosa ini kita nih gitu kan, dia juga bisa efeknya menjadi faktor resiko. Dan kalau kita lihat data-data penyakit ginjal, penyakit jantung dan lain-lain itu, memang yang banyak riwayat penyakitnya, dia memang dulunya mengalami si hipertensi atau diabetes mellitus, atau sebaliknya penyakit ginjal yang menjadi faktor resiko dari si DM, bisa juga gitu. Jadi dia ginjal dulu baru DM, atau ginjal dulu baru hipertensi gitu. Nah DM bisa kedua-duanya nih gitu kan, bisa menyebabkan ataupun bisa menjadi akibat dari itu kayak gitu. Berarti timbal balik ya? Iya, bisa. Oke, guys, mungkin kita akan break dulu untuk sesi ini. Sampai jumpa ke sesi selanjutnya. Oke. Sekarang kita bakalan lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, tadi kita udah bahas tentang sinyal-sinyal tubuh ya, Bu ya. Sekarang di sesi ini, tadi juga kita udah membahas tentang dampak jangka panjangnya. Nah, selanjutnya itu ada solusi mungkin yang bisa generasi muda nih kayak Kolbi, yang bisa Kolbi lakuin supaya nggak beresiko terkena diabetes gitu, Bu. Karena mencegahnya kali ya. Karena tadi kan kita dari awal juga udah bahas tentang penyebabnya, dampaknya. Nah, sekarang mungkin solusinya, Bu. Oke, kalau kita lihat tadi memang kalau DM tipe 2 ya, berarti kita ngarahnya ke perubahan. Nah, perubahan ini sebenarnya kunci utamanya tuh konsisten. Karena suka konsisten satu sama seimbang satu, keseimbangan dan konsisten. Karena kan sebenarnya
perubahan, misalnya ibaratnya Kolbi yang udah biasa minum manis 2 kali sehari, untuk mengurangin 1 kali sehari aja tuh mungkin susah. Tapi yang pertama itu kuncinya tuh keseimbangan dan konsisten. Terkait apa? Yang pertama ya udah berarti kita harus ngurangin makan dan minuman yang bergula atau yang manisnya cukup tinggi. Nah sekarang sebenarnya cara mudahnya anak muda tuh mungkin udah banyak yang aware atau udah banyak yang tahu juga, kita ada label gizi di belakang tiap kemasan, ya misalnya kalau kita beli makanan kemasan itu kan gulanya berapa, nah itu kita bisa ngecek di sana, ngecek dari sana, dan kita harus tahu dulu sih sebenarnya batas gula, konsumsi gula kita harian berapa. 50 gram ya, 50 gram tadi 4 sama atau 4 sendok makan. Nah itu berarti kita harus kita hitungin tuh. Kalau anak gizi ke supermarket, jangan pengen coba tren yang baru-baru aja nih, tapi pengen cobanya atau pengen belajarnya lihat label gizinya, gulanya berapa gitu. Kadang kita nggak secara sadar ada minuman, ada makanan yang kalau kita makan satu habis itu langsung gulanya udah tercukupi sekitar 20 gram, 25 gram, ya kan? Gitu. Nah, itu udah setengah kebutuhan harian kita. Belum lagi sebenarnya yang udah kita makan dari nasi, dari lain-lain ya, dari makanan yang sehari-hari kita makan 3 kali sehari, gitu kan? Nah, itu ada caranya. Jadi kita, ayo cek gitu. Apalagi ini terutama mahasiswa gizi, ayo cek label gizi yang di belakang makanan dan minuman kemasan. Terus sekarang juga pemerintah Indonesia yang terbaru sekarang, kalau udah pada yang tahu, ada Nutri Level, tahu nggak? Nutri Level yang dia ada ABCD-nya, terus itu dikasih tanda kalau gulanya segini dapatnya A gitu kan. Nah itu ibu juga belum hafal sih sebenarnya kategorinya, tapi dia ada ABCD. Jadi kalau misalnya yang A itu gimana kategorinya, nah itu silakan dicek. Nah itu udah ada. Jadi gula, garam, lemak itu udah ada Nutri Levelnya. Jadi itu satu langkah yang baik juga sebenarnya dari Kemenkes ya, sudah menentukan itu, sudah membuat standar itu, jadi kita bisa terbantu gitu. Terus satu lagi ya gerak deh, aktivitas fisik, jangan pulang kuliah langsung tiduran gitu kan. Jadi silakan dimanfaatkan informasi kesehatan ini. Lalu tadi perubahannya ya silakan dikonsistenkan lah gitu ya, bergerak cukup. Ayo bergerak, makannya lebih bijak, tidurnya cukup, manajemen tuh semua stres dan lain-lain, sehingga kita bisa bilang, ya Kolbi tadi udah nanya ya, gimana cara mencegahnya Bu, gimana cara solusinya Bu, itu tadi, mencegah lebih baik dibandingkan kalau kita udah kena, habis itu udah deh gitu, jangka panjangnya jadi lebih kompleks gitu kayaknya. Baik, jadi teman-teman dari yang Bu Faza sampaikan tadi, bahwasannya diabetes ini tuh mudah terjadi gitu, apalagi dipengaruhi juga sama faktor dan pola hidup kita gitu, makanan apapun itu yang masuk ke dalam tubuh itu jadi kunci utama kondisi tubuh kita. Ya makanya tadi kuncinya juga salah satunya keseimbangan kan. Ya, walau nggak apa-apa masuknya banyak, tapi keluarnya juga ya geraknya ayo gitu. Jadi kata kunci untuk diabetes ini supaya teman-teman terhindari itu ya itu tadi, makannya tuh boleh makan apa yang disuka, tapi patuhi lagi kebutuhannya, terus baca-baca informasi label gizinya, terus juga gerak. Gerak. Gerak itu kata kuncinya juga itu. Iya. Nanti mungkin bisa ditambahin materi podcastnya oleh dosen yang lain gitu ya, tentang gerak, aktivitas fisik dan status gizi gimana gitu. Jadi bisa pembahasan lebih di-explore. Baik. Baik teman-teman, mungkin kita udah sampai di akhir sesi dari podcast ini. Alhamdulillah. Terima kasih Kolbi ucapin untuk Bu Faza. Sama-sama Kolbi. Ini mantap banget ilmunya, daging semua. Teman-teman juga jangan lupa untuk mengimplementasikan informasi dan saran-saran dari Bu Faza tadi. Sama jaga kesehatan ya teman-teman, karena apa yang kalian lakukan hari ini itu nggambarin keadaan kesehatan kita di masa yang akan datang. Betul. Baik, sekian dulu dari kami, Kolbi sama Bu Faza pamit. Sampai jumpa di Asin berikutnya. Dadah.